Pembalutan yang pertama itu ada pembalutan kepala. Pembalutan kepala ini ada tiga. Yang pertama itu ada pembalutan di bagian mata. Yang pertama kita lakukan tuh melakukan lipatan steril dulu, kemudian kita lipat menjadi dua bagian seperti ini. Kemudian kita taruh di bagian mata yang mengalami cedera, contohnya misalnya di bagian mata kiri. Kemudian yang bagian bawah, kita tarik ke bagian bawah telinga. Kita bentuk silang di bagian belakang, dan kita tarik ke depan. Di bagian depan ikat di bagian yang mengalami cedera, yaitu di bagian matanya. Kemudian tanyakan juga kepada pasien apakah merasa nyaman atau tidak. Pak, apakah terlalu kerat ikatannya? Sudah nyaman. Kemudian kita rapikan. Yang kedua ada pembalutan pelipis. Pembalutan pelipis juga menggunakan mitela yang sudah dilipatan steril. Yang pertama kita lakukan, taruh di bagian kepala pasien. Kemudian apabila lukanya di bagian pelipis kanan, bagian mitela yang panjang itu juga ada di bagian kanan, dan yang bagian kiri itu lebih pendek. Setelah kita taruh seperti ini, kita bawa yang panjang ini ke bagian belakang, kemudian yang lebih pendek kita bawa ke bagian depan. Setelah seperti ini, kita lakukan pengikatan di bagian pelipis yang mengalami luka. Yang terakhir adalah pembalutan kepala. Pembalutan kepala itu kita lepas dulu lipatan steril yang kita buat tadi. Kemudian setelah dilepas kita lipat dua kali seperti ini. Kemudian baru kita taruh di bagian kepala korban. Taruh seperti ini. Kemudian kita bawa bagian ujung kanan dan ujung kirinya ke belakang. Dan di belakang kita ikat. Seperti ini, kemudian kita bawa ke depan. Dan di bagian depan kita ikat dengan menggunakan simpul mati. Terakhir tinggal rapikan. Jangan lupa juga rapikan di bagian belakang. Setelah kita rapikan bagian depan, bagian belakang, kita lakukan penarikan di bagian atas ini untuk mengetahui ini benar-benar kencang. Selanjutnya ada pembalutan kaki. Pembalutan kaki juga menggunakan mitela yang sudah dilakukan lipatan steril. Sebelum melakukan penanganan, kita cek dulu CRT dari korban. Cek CRT 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, CRT normal. Yang pertama kita lakukan, kita silangkan ke bagian bawah kaki. Seperti ini, kemudian kita silangkan ke depan. Seperti ini, kemudian kita bawa ke bagian bawah. Kemudian kita juga tahan menggunakan jempol kiri kita, dan di bagian bawah ini juga kita silangkan. Selanjutnya, ujung yang kanan kita bawa ke bagian yang kiri. Kita masukkan ke bagian yang kiri. Dan ujung yang kiri kita masukkan ke bagian yang kanan. Kemudian kita keratkan dan kita ikat. Kemudian kita rapikan. Dikatakan benar ketika kita melepas ini, kemudian pasien sulit untuk melakukan pergerakan di bagian sendi yang di sini. Setelah selesai, ingat melakukan pengecekan CRT. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. CRT normal. Selanjutnya ada pembalutan pada tangan. Sebelum melakukan penanganan, kita harus melakukan pengecekan CRT pada korban. Cek CRT 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. CRT normal. Kita lepas dulu lipatan seri yang udah kita lakukan tadi. Kemudian lipat kira-kira 3 kali, tapi ini bisa juga menyesuaikan sesuai dengan ukuran dari tangan korban. Kemudian kita taruh di bagian bawahnya, kemudian bagian ujung sini kita lakukan lipatan ke dalam,
Kemudian di bagian kanan dan kirinya kita lipat ke atas seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita rapikan dan kita bawa ke samping pergelangan tangan dari korban. Selanjutnya kita lakukan penyilangan di bagian bawah pergelangan korban. Kemudian kita membawa menyilang di pergelangan korban. Dan bagian bawahnya kita lakukan penyilangan lagi. Kemudian kita tarik ke atas dan ikat. Setelah selesai ikat, kita rapikan. Setelah itu kita mengecek kekuatan dari pengikatan ini dengan cara menarik. Kemudian setelah selesai melakukan pembalutan, kita cek CRT. Cek CRT 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, CRT normal. Selanjutnya itu ada pembalutan seringan swab. Di sini kita gunakan yang pertama itu ada mitela yang belum dilakukan lipatan steril. Yang kita lakukan itu ujung yang bagian segitiga ini kita tempatkan di bagian siku dari korban. Kemudian yang bagian dalam kita bawa ke bahu kiri dari korban. Dan bagian satunya kita bawa ke arah sebaliknya. Kemudian kita lakukan pengikatan. Pengikatan kita usahakan lakukannya jangan di tengah agar pasien merasa nyaman. Setelah itu ingat juga untuk rapikan. Dan selanjutnya kita rapikan bagian segitiga yang tersisa. Selanjutnya kita melakukan pengikatan dengan menggunakan mitela yang sudah dilakukan lipatan steril. Lakukan pengikatan di bagian badan samping korban. Kemudian kita ikat di sisi sebelahnya. Setelah itu jangan lupa untuk merapikan ikatan tersebut. Selanjutnya itu ada pembalutan figure of eight. Kita menggunakan dua mitela yang tidak dilakukan lipatan steril. Kita satukan kedua mitela ini dengan mengikat bagian ujungnya. Kemudian kita taruh di bagian belakang dari korban. Setelah itu bagian depannya kita bawa ke belakang seperti ini dan melakukan pengikatan di bagian belakang. Jangan lupa untuk menanyakan juga kenyamanan dari pasien. Setelah itu, setelah kita melakukan pengikatan, kita bawa yang bagian kiri ini masuk ke dalam yang bagian kiri dari luar ke dalam. Kemudian yang bagian kanan sebaliknya, dari dalam keluar. Seperti ini. Kemudian kita tarik. Dan kita bawa lagi ke bawah. Kemudian kita rapikan. Kemudian kita juga rapikan hasil dari ikatan tersebut. Adapun indikasi dari pembalutan kepala yaitu yang pertama, memberikan beban tekan, yang kedua, agar luka tidak kontak langsung dengan dunia luar, serta membalut luka tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu longgar sehingga pasien atau korban dapat merasa nyaman. Pembalutan kepala ini juga dilakukan agar dapat menutup luka. Selanjutnya itu ada indikasi dari pembalutan tangan. Indikasi pembalutan tangan sama seperti pembalutan kepala, yaitu yang pertama untuk memberikan beban tekan, yang kedua agar luka tidak kontak langsung dengan dunia luar, serta pembalutan dilakukan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar sehingga pasien atau korban dapat merasa lebih nyaman. Selanjutnya itu ada pembalutan kaki. Ada indikasi dari dilakukannya pembalutan kaki yaitu ketika korban atau pasien mengalami cedera di bagian pergelangan kaki seperti dislokasi ataupun strain. Selanjutnya ada indikasi pembalutan sling and sword. Sling and sword dilakukan ketika terjadi perdarahan di bagian lengan dan juga cedera di bagian lengan. Indikasi dilakukannya pembalutan figure of eight yaitu ketika terjadi cedera di bagian clavicula dan juga scapula.